Halo anak-anak kelas 9, selamat pagi. Semoga semuanya kalian masih sehat dan semangat ya. Oke anak-anak, kita akan belajar IPS di kelas 9 ini di pertemuan kita yang pertama, yaitu tentang materi interaksi antar negara yang ada di benua Asia dan negara lainnya ya, oleh Bapak Yohanes Setia Nugroho SPD. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, semoga kalian semua selalu sehat ya, selalu bahagia ya, selalu senang ya, supaya kalian terhindar dari virus corona ya. Jangan lupa terus perhatikan gerakan masyarakat hidup yang sehat ya. Kalian silakan perhatikan gambarnya berikut ini. Selanjutnya jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Walaupun di rumah, kalian jangan buang sampah sembarangan. Ingat ya, cintai lingkungan kehidupan sehat kalian, karena kebersihan virus dan semuanya itu berasal dari diri pribadi kita sendiri ya. Kita terhindar dari virus karena kita bersih ya. Supaya kita bersih ya, kita menjaga kebersihan diri kita dari virus corona. Oke. Dan Bapak harap kalian semuanya sehat selalu ya, bahagia, ceria ya, seperti emosian ini ya. Bapak harap kalian semua memperhatikan kondisi perasaan kalian, karena sebentar lagi kalian juga akan lulus tidak terasa dan akan masuk ke bangku SMA ya. Semangat. Baik anak-anak, pada pembelajaran IPS kelas 9 yang pertama ini ada tujuan yang harus kalian perhatikan ya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu adalah menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya ya. Menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya ya. Berarti nggak hanya benua Asia ya. Jadi nanti ada benua Australia, Afrika, kemudian ada benua Amerika dan sebagainya. Selanjutnya menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Yang keempat, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri di buku IPS-nya ya. Yang sudah mempunyai buku IPS-nya bisa kalian buka di halaman pertama anak-anak. Di situ halaman 3 ya, buku IPS yang warna hijau ya. Di situ ada letak dan luas benua Asia dan benua lainnya ya, sesuai dengan ada di buku. Oke, selanjutnya anak-anak, itu tujuan pembelajaran yang harus kalian perhatikan ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam peta dunia benua ya, 7 kontinen. Ya, ini adalah benua yang ada di bumi kita, di dunia ya. Ada benua Amerika ya, ada benua Eropa ya, ada benua Asia ya, ada benua Australia ya, Afrika dan Antartika. Nah, Antartika ini ada di selatan ya, di bawah ini kutub selatan ya. Nah, anak-anak, ini adalah benua yang ada di dunia ya, kalian harus perhatikan ya. Selanjutnya anak-anak, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Benua atau kontinen adalah hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Ya, jadi hamparan daratan yang sangat luas. Ya, benua itu arti benua. Nanti kalau dalam ulangan sebutkan apa pengertian dari benua. Nah, ini ya jawabannya ya. Nah, kalian harus perhatikan seperti itu. Selanjutnya anak-anak, nah, sejarah terbentuknya benua. Nah, berdasarkan ahli geografis yang sudah memberikan teori bahwa benua itu awal dulunya adalah menyatu anak-anak, disebut adalah benua Pangea ya. Nah, kenapa Pak kok jadi sekarang ini benua ada benua Amerika ada? Nah, karena pergeseran lempeng bumi ya.
jutaan tahun yang lalu ya, sampai ribuan juta yang lalu ya, juta miliaran tahun yang lalu lah ya. Kita nggak bisa memecahkan ilmu ini karena ilmu ini sangat sangat luas sekali ya. Nah, 300 juta bukan benar ya, ratusan juta yang lalu. Nah, semua benua itu ya yang ada sekarang ini tergabung menjadi satu yang disebut dengan benua Pangea. Nah, ini ya. Nah, benua Pangea kemudian terpecah menjadi dua benua, yaitu benua Laurasia di bagian utara dan benua Gondwana di bagian selatan. Nah, ini ada Laurasia, kemudian Gondwana yang ada di selatan ya. Dari 300 juta lebih kemudian berubah menjadi ini. Lanjut lagi berubah menjadi terpecah-pecah seperti ini. Dan terakhir terpecah-pecah menjadi benua yang seperti ini tadi. Nah, ini yang itu kenapa sih Pak? Kok disebabkan oleh apa ya? Karena pergeseran lempeng bumi ya. Tidak, kita belum lahir, Bapak juga belum lahir. Tapi ada ilmuwan yang memecahkan, yang menteorikan bahwa benua itu terjadi oleh karena pergerakan yang ada di lempeng bumi. Nah, kalau kalian nanti ingin tahu bagaimana sih sejarah terbentuknya benua, kalian juga bisa mencari di YouTube ya, sejarah terbentuknya benua. Nah, kalian bisa lihat di situ ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini adalah benua yang ada di dunia sekarang ya. Ada Amerika Utara, Amerika Selatan. Nah, awalnya tuh ini terpecah dan disebutkan sebagai benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan. Nah, sekarang udah bergabung menjadi benua Amerika ya. Nah, dulu seperti ini. Nah, sekarang digabung ya menjadi benua Amerika. Eurasia itu ya Eropa dan Asia, Australia, Afrika dan Antartika ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya nanti Bapak akan share juga, mungkin kalau ada yang mau Google Meet nanti bisa sharing juga bagaimana pembelajaran IPS, ada yang belum dimengerti atau bagaimana, nanti Bapak akan sharingkan juga ya di Google Meet. Boleh bertanya ya. Nah, ini adalah peta benua Asia. Kita akan bahas dulu yang pertama adalah benua Asia ya anak-anak. Ini adalah benua Asia. Benua Asia itu apa saja sih Pak negaranya? Nah, nanti Bapak akan memberikan tugas atau tanya jawab di Google Meet ya. Sebutkan sebutkan negara yang ada di benua Asia. Ada negara apa saja? Nah, banyak, termasuknya Indonesia. Ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, Sri Lanka, ada Bangladesh, ada Arab Saudi, ada Yaman, Iran, Afghanistan, Pakistan, nah semua. Nah, tapi nanti di dalam buku bisa kalian lihat di halaman 5 sampai dengan 6 ya, ada pembagian benuanya. Di situ ada pembagian region ya, region itu daerah. Nah, Asia Tenggara itu apa saja ya? Asia Tenggara itu kalau ada yang tahu jutaan. Nah, ada yang tahu nggak? Nah, susah jawabnya ya, nggak tatap muka. Asia Tenggara ya ada Malaysia, ada Indonesia, ada Kamboja, ada Thailand, ya, ada Filipina, ada Brunei. Itu Asia Tenggara. Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Tengah. Nah, nanti akan Bapak tanyakan kepada kalian, ya. Oke anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas. Nah, ini geografisnya anak-anak ya. Di sebelah utara ya, di bagian atas di utara itu ada Samudra Arktik. Nah, ini adalah geografis benua Asia ya. Sebelah timur ada Selat Bering dan Samudra Pasifik. Di bagian selatan itu ada samudra apa? Ayo. Ya, ini nggak ada keterangannya ya, Samudra Hindia. Ya. Kemudian di bagian barat itu ada pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, ya. Kemudian dan Selat Bosporus, Selat Dardanella dan selanjutnya. Ya, nah itu di bagian baratnya. Oke, next.
Nah, ini karakteristik benua Asia, anak-anak. Benua Asia terbagi menjadi beberapa. Nah, ini yang Bapak bilang tadi ya, region. Nanti Bapak akan memberikan tugas ya, kalian menyebutkan negara apa saja yang ada di Asia bagian tengah, Asia bagian timur, Asia bagian selatan, Asia Tenggara, dan Rusia. Ya, Rusia juga termasuk Asia. Ada beberapa negara bagiannya. Masing-masing memiliki wilayah, memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan wilayah lainnya. Nah, ini karakteristik benua Asia, anak-anak. Ya, letak astronomisnya, ya, kalian harus bisa membedakan ya mana yang letak astronomis dan mana yang letak geografis. Nah, kalau yang ada lintang utara, lintang selatan, dan sampai bujur timur ini adalah letak astronomis, ya. Hampir seluruh wilayahnya berada di sebelah bumi utara, hanya sebagian kecil pulau yang berada di belahan bumi selatan, termasuk Indonesia. Sebagian penduduknya bumi tinggal di benua Asia, sebagian besar penduduk bumi tinggal di benua Asia. Puncak tertingginya di benua Asia itu adalah Gunung Everest. Wah, luar biasa nih, 8.848 meter di bawah permukaan laut ini. Wah, tinggi sekali ya. Bagian terendahnya adalah Laut Mati, anak-anak. Nah, ini ada di di daerah Arab ya. Dan sungai terpanjangnya adalah sungai Yangtze. Nah, Yangtze ini ada di daerah mana? Kalian tahu Yangtze? Nah, bisa kalian searching juga di buku atau di Google. Danau terbesarnya Danau Laut Kaspia. Nah, ini adalah karakteristik benua Asia ya, anak-anak ya. Nanti kalau ada pertanyaan, danau terbesar benua Asia apa? Puncak tertingginya apa? Kalian harus tahu ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas yaitu adalah benua Eropa. Nah, benua Eropa ini mempunyai suatu batasan ya, utara itu adalah Samudra Arktik ya. Kemudian timur itu Asia Pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Barat itu adalah Samudra Atlantik ya. Selatan itu adalah Laut Tengah. Ya, nah ini adalah batas benua Eropa. Batas geografis atau letak geografis ini, anak-anak ya. Ini adalah batas geografis benua Eropa. Perlu kalian ketahui ya. Oke, anak-anak, lanjut. Nah, di benua Eropa juga sama seperti dengan Asia juga mempunyai region ya. Region atau wilayah-wilayahnya. Eropa Barat nanti akan Bapak tanya juga, akan Bapak berikan tugas juga ya. Eropa Barat itu negara apa saja ya. Eropa Timur itu negara apa saja ya. Eropa Selatan itu negara apa saja ya. Eropa Utara itu apa saja ya. Nah, ini Bapak akan berikan tugasnya. Pembagian wilayah ke region tersebut didasari oleh perbedaan kondisi geografis yang mencakup aspek fisik dan budaya ya. Nah, seperti itu. Kenapa disebut kenapa diperlukan region? Nah, ini adalah karakteristik ya atau sifat benua Eropa. Letak astronomisnya 35 derajat lintang utara, 80 derajat lintang utara, dan kurang lebih mereka ini pada beriklim ini ya, dingin ya. Ini kalau udah seperti ini 30, nah ini tinggi sekali. Julukannya dijuluki sebagai benua biru. Nanti kalau ada pertanyaan, yang mendapat julukan sebagai benua biru adalah benua, nah ya kalian harus tahu ya. Nah, ini iklimnya, anak-anak ya. Iklimnya subtropis dan sedang karena posisinya benua Eropa mengalami 4 musim. Musim semi, panas, gugur, dan dingin. Nah, ini luas benua Eropanya ya, berapa? 10.355. Gila, ini banget ya, besar banget ya, lumayan lah ya, lumayan banget. Kemudian benua Eropa secara fisik ya sebenarnya menjadi satu daratan dengan Asia. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan, yaitu pegunungan Ural ya. Namun umumnya Eropa dan Asia masing-masing dianggap sebagai benua ya, titik. Alasannya kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda ya, seperti itu anak-anak ya.